Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan membahas satu film yang akan dibahas serinci mungkin tanpa meninggalkan unsur penting di dalamnya. Film kali ini berdasarkan kisah nyata berjudul The Stanford Prison Experiment tahun 2015. Yang mana film ini berlatarkan di sebuah universitas, di mana sebuah penelitian dilakukan oleh Profesor Dokter Psikologi dari Stanford University, Dr. Philip Zimbardo, di mana dia melakukan sebuah eksperimen dengan membuat penjara tiruan yang akan menempatkan subjek-subjek penelitiannya menjadi tahanan atau sipir. Eksperimen ini rencananya akan dilakukan sekitar 14 hari. Namun hal tak semulus perkiraannya, semua berubah bahkan sejak hari kedua penelitian. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke filmnya. This experiment is over. Di hari yang cerah pada tahun 1971 di sebuah kota bernama Palo Alto, California, seseorang sedang mengetik dan membuat cetakan lowongan pekerjaan yang akan segera dibuat massal dan didistribusikan. Namun di antara semua iklan lowongan pekerjaan itu, ada satu iklan yang sangat menarik perhatian, yaitu dicari mahasiswa pria untuk mengikuti studi psikologi tentang kehidupan penjara, dan mereka akan dibayar $15 per hari, dimana pada tahun itu $15 terbilang udah lumayan. Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar 1-2 mingguan dan akan dilaksanakan di Stanford University. Tak terduga lowongan pekerjaan ini lumayan menarik peminat. Kebanyakan dari mereka mendaftar karena memang bayarannya lumayan. This is going on record? $15 a day? That's correct. No, I haven't had any alcohol or anything like that. Dan dari sekian yang mendaftar, saat ditanyai apakah mereka mau menjadi penjaga atau tahanan, sebagian besar memilih menjadi tahanan. I wouldn't want to be a guard. Prisoner. Prisoner. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Nobody likes guards. Rata-rata pelamar bukan dari kalangan alkoholik atau pemakai, dan itu emang udah menjadi syaratnya. Namun para psikolog ini tahu apa yang akan mereka lakukan. Para psikolog bersama Dr. Zimbardo kemudian memisahkan para volunteer secara acak, bahkan hanya dengan flip coin. I think we have our prisoners and our guards. Hingga dari 18 partisipan terbagi 9 penjaga dan 9 tahanan I am Dr. Phil Zimbardo, Professor of Psychology here at Stanford University. You're going to be very pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. Secara khusus, Dr. Zimbardo mengharuskan para volunteers yang menjadi penjaga untuk benar-benar mendalami peran mereka dan harus tidak memiliki belas kasih. Mereka juga diberi kacamata hitam serta tongkat agar secara visual para tahanan akan merasa sedikit tertekan. And from this point forward, you should never refer to this as a study or an experiment again. Eksperimen ini diadakan sebagai lanjutan penelitian Dr. Zimbardo tentang pengaruh penjara terhadap perilaku manusia. Dr. Zimbardo ingin tahu bagaimana jika manusia bergerak bersama-sama dalam tekanan ataupun dalam sebuah kekuasaan. Dan lagi, eksperimen ini dilakukan secara tertutup di ruang bawah tanah Universitas Stanford. Selama 2 minggu ke depan tidak akan ada kegiatan di sana. Di sebuah lorong, Dr. Zimbardo menyulapnya menjadi replika penjara yang sangat mirip dengan penjara asli. Dan memang Dr. Zimbardo tidak memperkenankan para penjaga ini untuk bersikap bahwa semua ini adalah sebuah eksperimen. Mereka harus menganggap ini semua adalah nyata. Bahkan Christina, pacarnya yang juga seorang dokter, sebenarnya agak menentang eksperimen ini The perils of moving in together. What are you thinking about? The experiment? Namun karena Zimbardo meyakinkannya seolah-olah eksperimen ini hanya sebuah eksperimen biasa, Christina pun harus mendukung pekerjaan kekasihnya itu. Di sebuah pagi, saat seorang pemuda sedang asik mencuci mobil dengan adiknya, mobil polisi datang kemudian menangkapnya. Hands on the car and spread them. Ini adalah salah satu bagian dari eksperimen, di mana memang eksperimen ini dilakukan sebagaimana kejadian aslinya. Mereka yang terpilih menjadi tahanan akan dijemput polisi sungguhan, diborgol, bahkan dipakaikan penutup mata. Tidak selesai sampai di situ. Setelah sampai, para sipir pun mencopot baju para tahanan dan memakaikan pakaian penjara dengan nomor sebagai pengganti identitas mereka yang menjadi tahanan, serta memakaikan rantai di kedua kakinya. Just keep your hands on the wall. Just keep your hands on the wall. I want you to strip. Maybe I could have some privacy first? Shut up. Di titik ini tahanan masih menikmati peran mereka karena jelas tertulis dalam kontrak bahwa tak akan ada kontak fisik yang akan memberatkan para tahanan. Karena ini memang hanya eksperimen. Tapi ingat, bahkan Dr. Zimbardo menyuruh para penjaga atau sipir tak menganggap ini sebagai sebuah eksperimen tanpa sepengetahuan para tahanan.
Dr. Zimbardo dan timnya mengawasi semua yang akan terjadi di balik tembok dengan kamera dan mikrofon. Di sana Dr. Zimbardo turut mengundang satu temannya yang punya pengalaman 17 tahun di penjara bre untuk turut berkontribusi dalam eksperimen tersebut. Dia bernama Jesse Fletcher, seorang mantan narapidana yang sudah merasakan asam pahitnya jeruji besi. Hey, Phil. What qualifies him to be here? Well, he's had experience. Para tahanan pun dilarang memakai nama mereka dan menggantinya dengan nomor yang ada di baju mereka. From now on, you will be known as prisoner 8612 and only as 8612. Di titik ini, si Jesse Fletcher, mantan narapidana, menganggap eksperimen ini terlalu berlebihan You brought me here to legitimize this experiment. You're right. dan seolah bukan sebuah eksperimen lagi. Namun setelah Dr. Zimbardo menjelaskan apa tujuannya, Jesse sedikit mengerti dan dia setuju untuk menjadi konsultan dalam penelitian kontroversial tersebut. An individual's behavior. We're trying to do something good. Sedikit demi sedikit tahanan pun bertambah. Di hari pertama ini mereka santai-santai aja bre. Hey man, I'm Daniel. That's Jeff. And Peter. Karena memang di dalam kontrak para penjaga tak diperbolehkan menyentuh para tahanan. Okay, time for line up. Tak lama setelah itu, seluruh tahanan diharuskan berbaris di depan sel buatan. Di sana para sipir memberitahu semua peraturan di penjara tersebut, seperti tahanan harus diam saat waktu istirahat, makan di jatah, dan harus mengikuti semua aktivitas yang disuruh oleh para penjaga, serta harus menyapa para penjaga dengan sebutan Tuan Penjaga Lapas. Dan bagi siapapun yang melanggar tentu akan dikenai sanksi. Di sini para tahanan tak pernah berpikir aturan itu akan sepenuhnya dijalankan karena memang ini hanya sebuah penelitian, kayak pura-pura aja. Satu orang di tim Zimbardo kemudian masuk dan menyapa semua partisipan, khususnya tahanan. All of you that you are unable to function in the real world. Mereka ini diharuskan berpikir bahwa mereka tak berguna dalam dunia nyata bre, dan menganggap bahwa mereka benar-benar sampah masyarakat yang harus dihukum. If you repent for your misdeeds and show a proper attitude of Para penjaga pun masih menganggap ini sebuah acting dan bagian dari pekerjaan dengan gaji $15 per hari. Namun di sini mereka mulai percaya diri dan melihat diri mereka sebagai sipir sebenarnya. You know the one that kills Paul Newman at the end? I can be a nice guy, or I can be one real mean son of a bitch. Waktu makan siang pun tiba. Di sini para sipir mulai sok keras. Terlihat saat salah seorang tahanan meminta rokok. Hey man, can I have a smoke? Disinilah seorang penjaga bernama Christopher menunjukkan akting kerennya sebagai penjaga lapas. 704. When you gonna have to earn? Bahkan dia mencoba untuk menakuti tahanan lainnya. Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. Rasa tidak nyaman pun mulai menghinggapi para tahanan. Namun mereka masih berpikir ya bahwa itu emang pekerjaan mereka. Para penjaga memiliki perannya dan para tahanan memiliki peran mereka sendiri. Seems to me like they're having more fun twirling their batons than I'm having. This is a job. Yeah, but for $15. Setelah itu para tahanan ini diberikan semacam kertas untuk menulis surat yang akan diberikan kepada keluarga mereka. Mereka diharuskan menganggap benar-benar diri mereka sebagai seorang residivis yang merindukan keluarga. Bahkan di sini para tahanan mulai tak mendapatkan hak mereka bre. My glasses, I need them to see. Don't interrupt the warden, boy. Seperti kacamata bagi yang memiliki masalah penglihatan ataupun obat bagi yang memiliki penyakit. Well, they're vitamins, Mr. Correction Officer. Well, you get all the vitamins you need. Yes, but sir, Surat pun mulai ditulis, di mana ada satu surat milik nomor 2093 yang dengan polosnya seolah menganggap serius bahwa dia seorang tahanan yang patuh. Setelah itu Christopher si penjaga yang selama wawancara tak memperlihatkan bahwa dia ini adalah orang jahat, bahkan cenderung orang yang sangat ramah gitu ya. Di sini dia terlihat mulai memperlihatkan otoritasnya sebagai penjaga dengan membuat para tahanan menyebutkan nomor mereka dengan lantang dan jelas. Salah sedikit saja, mereka harus terkena hukuman. 5704 7258 819. Stop. 1037, you don't know your name? Then 1037, don't look down on your dress next time. Di sini para penjaga masih merasa bersenang-senang dan ketawa-tawa. Begitu pula Christopher. this John Wayne guy is remarkable. He's been in complete control. Sampai salah satu tahanan dengan nomor 8612 mulai tidak nyaman dan membantah. Y'all enjoy your counts this evening. No, sir. This one. 8612? What? You want me to lie? Tak pernah ia kira bahwa kondisi tak selelucon itu.
Nomor 8612 pun langsung dimasukkan ke hall, ruang sempit yang sangat gelap sebagai hukuman. Bahkan setelah dikeluarkan dari hall pun, tahanan 8612 masih terus kena iseng dari Christopher. Go on. Nice and tight. And I assure you, all those other prisoners are real tight. No wrinkles now. Di ruang ganti, Christopher mulai merasa dia berkuasa dan menikmati eksperimen tersebut. Dia bilang ke penjaga lainnya bahwa dirinya sangat terkejut saat memaksa dan memerintah para tahanan tanpa ada perlawanan. Kini mereka mulai merasa punya kekuasaan dan tak akan ada perlawanan dari para tahanan. Bahkan mereka akan memberikan perlakuan khusus pada nomor 8612 karena sempat membantah. Di sini benar-benar terlihat mereka mulai menikmati peran sebagai sipir, bre. Well, I guess we'll have to give 8612 a little extra attention tonight. Benar saja, para penjaga ini mulai seenaknya sendiri. 819. I said stand up. 819. Mulai memasukkan tahanan yang lain ke hall dan lagi-lagi mengerjai nomor 8612. Di sini para tahanan sudah mulai merasa semua tak lagi normal. Bahkan akibat keisengan salah satu sipir, nomor 8612 pun emosinya memuncak. What the fuck, man? I just made that. Take him, put him in the fucking hole. Dia mendorong sipir tadi ke tembok. Nah, di sini si sipir memukul nomor 8612 dengan tongkatnya, yang mana padahal kekerasan tak ada di dalam kontrak. Kejadian semakin kacau dan mulai ada rasa bahwa para penjaga tak bisa dibantah oleh para tahanan, sekalipun mereka menyadari semua ini hanya sebuah eksperimen. Tiba di hari kedua, kendati demikian Dr. Zimbardo yang sebenarnya udah tahu keadaan di dalam, tak ingin ikut campur dengan para penjaga dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Gila, egois banget, bre. Meal time's over. Meal time's over. No, not until I get my glasses. Lock him up. Rasa stres dan takut mulai dirasakan para tahanan. I just about suck a dick for a cigarette. Bahkan di salah satu sel, para tahanan mencopot nomor-nomor mereka dan menutup pintu mereka dengan apapun yang bisa digunakan karena berpikir semua tak lagi sebuah eksperimen. Di sini juga para tahanan memilih untuk bersatu dan bersolidaritas untuk melawan para penjaga. Hal ini tak membuat Zimbardo menengahi masalah itu. Justru dia meminta para penjaga untuk melakukan sesuatu yang lebih ketat dan tegas. And you're stronger than they are. Break them up. Okay? Get back in there. Establish some order before it gets out of control. Yes, sir. Di sini kekerasan, pemaksaan yang dilandasi rasa emosi mulai dilakukan. Mereka mulai mengambil tempat tidur tahanan dan membiarkan mereka tidur tanpa kasur bahkan bantal sama sekali. Solidaritas antar tahanan juga mulai luntur saat beberapa tahanan patuh turut membantu para sipir menyelesaikan aksi mereka. Dr. Zimbardo pun dibuat senang karenanya. Dia berpikiran eksperimennya mengalami kemajuan dengan melihat sikap penjaga dan sikap penurut para tahanan. Semakin melawan, meskipun itu hanya eksperimen, mereka akan semakin mendapat hukuman berat. Suatu malam, nomor 8612 memiliki rencana kabur dari tempat itu dan tak peduli lagi dengan bayaran, karena memang kondisi sangat di luar ekspektasinya. Dia kabur bersama tahanan dengan nomor 1037. Dua tahanan itu bersepakat jika ada salah satu yang berhasil kabur, maka dia akan kembali dan menyelamatkan tahanan yang lain. Aksi pelarian akhirnya pun dilakukan. Nomor 8612 membuka skrup kunci sel dengan kukunya. Setelah akhirnya berhasil membuka pintu, mereka dibuat bingung dengan banyaknya lorong. Naasnya mereka ketahuan dan ditangkap kembali bahkan sebelum mereka keluar. Tentu hukuman berat menanti. Mereka ditelanjangi, satu dikurung dalam hall dan satu lagi diikat tangan sampai kakinya. Tentu kalian ingat satu sel yang diblokir dari dalam. Tak butuh waktu lama bagi Christopher si penjaga untuk memaksa mereka keluar dari sel. Dia menyemprotkan gas apar pemadam kebakaran ke dalam sel tersebut hingga tahanan di dalam tak sanggup untuk menahan pintu lagi. Di sini Christopher dalam keadaan marah akibat perbuatan para tahanan tersebut, bre. What is so goddamn wrong with all? Di sini tahanan 8612 meracau dari dalam hall. Dia bilang dia butuh dokter karena merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Mungkin dia mulai depresi, bre. Sementara itu, toilet tak lagi boleh digunakan. Mereka disediakan sebuah ember untuk buang air, dan lagi mereka juga mulai membatasi jatah makan. Tentu hal tersebut tak diduga Dr. Zimbardo. Kekreatifan Christopher dalam menjalankan perannya sebagai seorang sipir sangat di luar rencana. Namun Dr. Zimbardo masih mau melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan menganggap tahanan 8612 yang meminta dokter hanya sebuah kebohongan karena ingin keluar tak kuat berada di dalam sel buatan itu.
Let's bring him to the old classroom upstairs. Dr. Zimbardo kemudian memutuskan untuk membawa si nomor 8612 ke ruang kelas atas untuk diinterogasi. Di sana nomor 8612 mengeluhkan sakit kepala, perutnya sakit, dan dia ingin dokter. Itu aja. I've had this really bad headache all day. And what is it you'd like for us to do about that? Namun hal itu dibilang omong kosong oleh Jesse, si mantan narapidana. Bullshit! 100% grade A bullshit. Saat 8612 bilang Jesse tak tahu rasanya berada di bawah, dia ditampar dengan kenyataan bahwa Jesse adalah mantan narapidana yang telah berada di penjara selama 17 tahun. San Quentin boy, 17 years a hard time. Saat ini yang diinginkan 8612 hanyalah pergi dari tempat itu. Tentu, Dr. Zimbardo tak akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena 8612 adalah salah satu tahanan paling menunjukkan perlawanan. Yang tentu itu hal berharga bagi penelitian ini, dia pun dikembalikan ke sel. Di sana 8612 berbicara pada temannya saat sesi berbaris dilakukan. Dia bilang kontraknya cuma omong kosong, dan kita semua tidak ada yang bisa keluar dari sini. Ini semua nyata. This isn't a fucking experiment. This is all real. They won't let us leave. You understand? This is real. This isn't a fucking experiment. Di sini pun 8612 meracau. Dia bilang ini semua nyata, lalu dia mengamuk layaknya orang stres dan memukul-mukul tembok tempat di mana Zimbardo dan tim berada dan mengutuk mereka. You motherfucker! You mother! I'll beat up your fucking guards. I want out, and I want out right now. Kemudian pada hari ketiga, 8612 dibebaskan tanpa sepengetahuan Dr. Zimbardo. Let him go. You let him go? Well, the contract explicitly You says understand that how much time and energy not to... Tentu hal ini membuat Dr. Zimbardo marah besar. Baru ditinggal satu shift kok bisa membebaskan subjek penelitian, begitu katanya. We were following protocol. The kid was in a serious crisis. And I'm the superintendent of this facility. I make that decision, nobody else. Dr. Zimbardo pun mengharuskan timnya mencari orang baru pengganti 8612. Sementara dia juga akan bilang ke tahanan lainnya bahwa 8612 dalam pengawasan ketat. Karena jika mereka tahu dia dibebaskan, pasti akan terjadi keributan. Dalam eksperimen ini juga disediakan waktu kunjungan keluarga, dan tentu para tahanan harus berbicara yang baik-baik kepada keluarga atau teman mereka. Bahkan sebelum itu mereka diharuskan berbersih dan tampil rapi. Di sisi lain, para peneliti kemudian menemukan rekaman suara dari sel 2 di mana mereka berbicara tentang rencana 8612 yang akan keluar penjara dan berpura-pura sakit, lalu kemudian dia akan kembali untuk menyelamatkan teman-temannya. Dr. Zimbardo yang mengetahui hal itu dibuat panik dan was-was jika 8612 benar-benar kembali dan merusak semua. Sementara itu para keluarga dan kerabat tahanan telah berada di tempat. Di sini sangat terlihat para tahanan tertekan karena dilarang keras memberitahu kalau mereka mendapatkan perlakuan yang buruk, bre. Aren't there certain rights that they have to respect? Well, prisoners have no rights. Not in this prison. Setelah sesi kunjungan selesai, Dr. Zimbardo memerintahkan untuk memperketat penjagaan. Dia bahkan rela duduk di lorong depan hanya untuk memastikan 8612 tidak datang. Namun di sana dia bertemu dengan sesama dosen Stanford University. Nah di sini si dosen teman Dr. Zimbardo itu bilang kalau dia melihat sekelompok pemuda berada di lorong masuk dan itu sangat menyeramkan. Paniklah Dr. Zimbardo. Karena mungkin penasaran, teman Dr. Zimbardo itu pun menanyakan tentang variabel independen atau variabel yang mempengaruhi serta diukur dalam penelitian itu. Di sini Dr. Zimbardo pun merasa diremehkan karena mungkin dia sendiri menyadari ya bahwa penelitiannya lama-lama membuatnya merasa senang tanpa sebab, bahkan sedikit melupakan faktor lain dalam tujuan utama penelitian ini. Challenging me, Jim? No, I'm not challenging. Sorry to bother you. Tibalah hari keempat, para tahanan yang percaya bahwa 8612 akan datang mulai stres karena semua sepertinya hanya sebuah kebohongan. They've taken our clothes, they've taken our beds. They don't even do that in real prisons. They do. Nyatanya mereka tetap berada di dalam penjara biadab itu tanpa ada satupun pertolongan. Tak lama setelah itu para tahanan diharuskan mengikuti bimbingan konseling dari seorang pendeta. Di sini para tahanan dibuat percaya bahwa mereka benar-benar di penjara dan ini semua bukanlah sebuah eksperimen. Mereka bahkan ditanya apakah mereka akan menyewa seorang pengacara untuk membebaskan mereka. Ada salah satu tahanan bernomor 819 yang stres berat karena tekanan. What steps are you taking to secure your release? Sorry. Have you spoken to your lawyer? My lawyer? Please, can I just see a doctor or something?
Belum lagi para penjaga memaksa tahanan yang lain meneriakkan bahwa nomor 819 melakukan hal yang buruk, dan itu diulang-ulang terus. 819 yang mendengar itu semakin stres hingga teriak-teriak histeris. Hey, Phil, I'm really worried about 819. He's calling a lawyer. Who? Dr. Zimbardo pun terpaksa menenangkannya dan bilang ini semua bukan penjara asli, tapi hanya eksperimen dan dia bisa bebas nanti. Pada hari itu juga pacar Dr. Zimbardo datang, Yaps, Christina. Di sini dia melihat secara langsung apa yang sedang dikerjakan kekasihnya. Di hari yang sama juga pengganti 8612 pun sudah datang. Dia adalah si nomor 416. Pada saat jam makan siang, karena alasan dia melihat di ember yang dipakai untuk buang air, dia tak mau memakan sosis yang disediakan para penjaga. Akibatnya anak baru ini langsung dimasukkan ke dalam hole dan tak akan dikeluarkan sebelum dia memakan sosis tersebut. Satu tahanan bernomor 1037 dimintai pendapat tentang eksperimen itu, tapi tahanan itu selalu memohon untuk keluar dari penelitian ini dan menganggap para sipir udah terlalu semena-mena, meskipun dia paham ini hanya sebuah eksperimen. Bahkan karena dirasa sudah berlebihan, Jesse si mantan narapidana tak ingin melanjutkan kontribusinya dalam eksperimen ini. Jesse merasa bahwa Zimbardo hanya berdiam diri dengan apa yang terjadi di penjara itu tanpa melakukan apapun, seolah dia menikmati hal tersebut. That was just protocol. Protocol. And I enjoyed it. I need you to stay. Parole 1037 for me, please. Jesse pun tak bisa menerima itu karena dia pernah berada di posisi para tahanan. Jesse meminta Dr. Zimbardo agar melepaskan 1037 jika tak mau kehilangan kepercayaannya. Bahkan para tim peneliti juga sudah menganggap ini bukan lagi penelitian. Dr. Zimbardo akhirnya memutuskan tahanan nomor 1037 dibebaskan seperti yang diminta Jesse. Datanglah Christopher. Nampaknya dia ingin membuat kegaduhan lagi di sel malam ini. Dan masalahnya masih sama, yaitu si anak baru yang tak mau memakan sosisnya, bre. Perbudakan tak manusiawi itu semakin menjadi-jadi. Disinilah Christina melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh para penjaga kepada para tahanan. Dia pun merajuk dan meminta Dr. Zimbardo segera menghentikan eksperimen ini. What's wrong? You're a psychologist for felons maybe, but those are kids. Who are being paid money, kids who can leave whenever they want to. Try. You are so in over your head. You need to fix this. Dia menganggap bahwa yang dimanfaatkan Zimbardo hanyalah anak-anak yang tak pernah melakukan tindak kriminal sama sekali. Kenapa mereka sampai mengalami hal semengerikan itu? Christina pun berharap Zimbardo menghentikan semua saat itu juga. Sementara itu di sel para penjaga semakin semena-mena, mereka bahkan memaksa para tahanan berbicara kotor walau mereka tak mau. Bahkan hukuman secara fisik sudah menjadi hal yang sangat biasa. Yang lebih parah, Christopher dan penjaga lainnya memaksa para tahanan akan melakukan hubungan seksual yang tak senonoh, walau akhirnya Christopher menghentikan itu. Melihat hal yang terjadi, Dr. Zimbardo mendatangi mereka dan bilang bahwa eksperimen ini telah dihentikan dan berakhir. This experiment is over. Semua orang pun dibebaskan, hingga pada akhirnya penelitian itu berjalan hanya 6 hari dari 14 hari yang direncanakan. Dr. Zimbardo menemukan hasil yang di luar ekspektasinya, di mana ternyata penjaga yang ia pilih terlalu kreatif untuk melakukan kekejaman pada para tahanan. Beberapa minggu setelahnya, para volunteers dikumpulkan kembali untuk diwawancara. Di sini salah satu penjaga bersaksi bahwa mereka juga tidak tahu kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Mereka tak menyadari semua itu dan hanya mengikuti alur. Dia bahkan merasa terluka setelah mengingatnya kembali. Salah satu tahanan juga bersaksi bahwa yang mereka alami bukan lagi sebuah simulasi. Itu adalah penjara sungguhan, bukan penjara di bawah negara, tapi penjara yang digerakkan oleh seorang psikolog. Dari interview tersebut ditetapkan bahwa tidak ada peserta yang dirugikan secara permanen atau menderita efek jangka panjang. Karena eksperimen ini pula, Dr. Zimbardo mendedikasikan dirinya untuk mengedukasi orang lain tentang psikologi otoritas dan penyalahgunaan kekuasaan. Setahun setelahnya, Dr. Zimbardo dan Christina pun menikah, bre. Di akhir film memperlihatkan pertemuan 8612 dan Christopher. Di sana 8612 percaya bahwa Christopher adalah orang baik dan hanya menjalankan tugas. Namun di sini Christopher juga bilang bahwa dia juga melakukan eksperimen kecilnya sendiri di dalam perannya sebagai penjaga. Dan hal yang mengejutkannya adalah tidak ada yang berani membantah atau menghentikannya. Karena itulah dia mulai menyalahgunakan kekuasaannya secara berlebihan. Film pun berakhir.
Dan film ini berdasarkan kejadian nyata, di mana memang pada tahun 1971 benar-benar ada eksperimen ini dengan runtutan cerita yang sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Apakah kira-kira orang yang sangat pendiam, yang sangat lugu, jika diberi kekuasaan akan semena-mena? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya and bye-bye.